billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan jamaah salat maghrib, jamaah pengawasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng majataken syukur atas karunia dan nikmatipun Allah, termasuk kita taksih saged datangi teng tempat ingkang penuh berkah. Kita saged hadir bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan selalu hidup kita niko ansal berkah. Amin. Ibu-ibu sehat, ibu sehat, bapak ini sehat. Alhamdulillah. Seorang muslim hendaknya senantiasa nopo ingkang Allah paringaken dumateng kita syukuri, karena insyaallah ketika kita bersyukur kita akan ditambah nikmat oleh Allah. Makanya pernah saya bercerita tentang orang yang senantiasa bersyukur. Orang bersyukur biasanya yang diucapkan itu nopo? Alhamdulillah. Mungkin di beberapa waktu yang lalu ada di suatu kampung di daerah Arab itu ya, atau dicerita ya. Dulu itu ada seorang keluarga ini punya anak satu-satunya laki-laki. Ini berarti keluarga kecil bahagia, ya. Ya, orangnya muslim, ya. Hidupnya pas-pasan, ya. Bahkan boleh dikatakan apa? Ya kurang gitu ya. Walaupun kurang, kira-kira bahagia tidak Pak Bu? Ya insya Allah itu tergantung orangnya, ya. Si keluarga ini punya kendaraan cuma satu, ya. Kendaraan cuma satu, ya. Punya motor cuma satu kalau sekarang gitu ya. Kalau sekarang orang punya motor rata-rata di rumah berapa Pak? 3 ya, 3, 4 ya. Anaknya 3, bapaknya punya, ibunya punya 5 gitu ya. Ini keluarga ini punya kendaraan cuma satu. Nah, pada waktu itu kendaraannya kuda gitu ya, kuda. Di suatu hari ternyata kudanya ini lepas dari kandangnya pergi gitu kan. Nah, orang-orang akhirnya pada bilang kasihan itu Pak, mungkin si si keluarga sebulan itu ya, itu punya kendaraan cuma satu, ternyata hilang. Akhirnya orang juga pada datang ke situ, pada caranya merasa ikut bersedih gitu Pak ya, ikut bersedih, jenengan cuma punya kendaraan satu ternyata malah hilang. Tapi si pemilik rumah itu malah bilang, alhamdulillah Pak, niki sing tembe ilang kudane, kula tesih putu, anak kula ya tesih putu, nggih, keluarga kula tesih putu. Jadi sing dipun ucapaken apa alhamdulillah ya. Setelah berapa hari ternyata sepekan itu ya, kudanya pulang ya. Nah, ternyata membawa 10 teman. Akhirnya jadi berapa? Jadi 11 gitu deh. Orang-orang sekampung juga pada datang ke situ. Masya Allah Pak, bahagianya jenengan ya. Ternyata punya kuda satu hilang, ternyata pulang malah bawa 10 gitu ya. Nah, terus orang itu juga mengatakan,
Alhamdulillah Pak, ya mudah-mudahan ini berkah gitu ya. Ya, karena ini kuda liar yang 10 ini kuda liar berarti kuda yang berada di hutan gitu ya, tanpa pemilik ternyata ikut gitu ya. Nah, kemudian si pemilik itu karena punya pemuda-pemudanya ini boleh dikatakan lihai untuk melatih kuda gitu kan, karena sedikit senang naik kuda gitu kan, ingin nyoba menundukkan 10 kuda itu ya. Tapi ternyata takdir berkata lain gitu ya. Setelah naik, baru naik sekali itu langsung kudanya pun jingkrakan akhirnya kebanting gitu kan, dan kebanting kakinya patah. Nah gitu ya, orang-orang pun pada datang lagi jenguk ke rumah gitu ya, pada jenguk ke rumah gitu. Masya Allah, dua anak siji-siji ini malah yang gue ya jadi sikile apa? Tugel patah gitu ya. Tapi bapaknya ucapkan alhamdulillah Pak, niki tembe sikile sing patah gitu ya. Ya alhamdulillah tembe sikile sing patah. Tesis tunggal tesis sakit niki sakit tesis napa? Sakit ya deklangan ya tesis sakit ngangge cakak tesis sakit. Ya, ternyata sepekan berikutnya, wah waktu itu kan kerajaan itu mengumumkan setiap anak pemuda wajib militer harus berangkat ke kota, harus jadi tentara dan ikut perang. Nah harus ikut perang. Ibu-ibu kan pada khawatir kalau kan nggak semuanya pada seneng anaknya jadi tentara gimana? Oh sih anaknya aku mau jadi tentara mau mati ke prime kata lagi. Loh apalagi nak langsung mangkat perang gitu loh ya. Lah masyarakat juga pada datang, Pak begitu jenengan ke anaknya sikile tugel, akhirnya orang bisa orang kudu mangkat gitu ya. Nah tiang ini kok mengucapkan alhamdulillah. Maka ternyata dari kisah menikah kunci niko ternyata ya yang niko bersyukur apapun nih. Mungkin orang kadang-kadang persepsinya ternyata suatu hal yang awalnya buruk ternyata bisa baik, berarti kan baik gitu ya. Nah, maka termasuk sebagaimana Allah juga menciptakan makhluk yang namanya iblis. Iblis itu dibenci oleh Allah ya, tapi gara-gara iblis bisa menjadi wasilah manusia masuk ke surga gitu ya. Itu kalau kita bisa selamat dari godaan iblis. Nah, sebelumnya kita ucapkan sholawat dan salam kita sampaikan dumateng baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'at serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Ya sebelum masuk pembahasan nih, kita awali taklim wonten ing dalem menika kalian doa. Monggo dipun ikuti mawon nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat
dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma inni as'alukal huda Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wa tuqa wal afafa wal afafa wal ghina. wal ghina. Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, petunjuk, ketakwaan, ketakwaan, terjaga kehormatan, terjaga kehormatan, dan kekayaan. dan kekayaan. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika minal fakri minal fakri wal qillati wal qillati wa dhillati wal dhillati wa a'udzubika wa a'udzubika min an adlima min al-adlima aw udlama. Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kefakiran, kemiskinan, kemiskinan, kehinaan, kehinaan, dan aku berlindung kepadamu dan aku berlindung kepadamu. jangan sampai aku mendolimi Jangan sampai aku mendolimi atau didolimi. atau didolimi. Allahumma a'inni Allahumma a'inni ala dzikrika ala dzikrika wa syukrika wa syukrika wa husni ibadatika. wa husni ibadatika. Ya Allah, Ya Allah, tolonglah aku tolonglah aku agar senantiasa ingat kepadamu, agar senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki amalku. dan memperbaiki amalku. Amin. Amin. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita tesih membahas tentang tujuan setan menggoda manusia. Wonten pembahasan yang lalu atau kapengker kita sampun membahas di antara tujuan setan menggoda manusia itu adalah tujuannya wala tajidu aksarahum syakirin, supaya manusia tidak bersyukur. Jadi intinya supaya manusia tidak bersyukur. Maka kuncinya kalau kita bersyukur, insya Allah kita tidak digoda oleh setan. Maka kalau orang tidak bersyukur, nah ini nanti akan muncul sifat yang biasa dalam dirinya, itu sifat hasad. Yang pertama no? Hasad. Kita pun bahas nih hasad ya. Gampangnya ya hasad yang wong liya seneng dheweke susah, wong liya susah dheweke seneng. Berarti ini kok ya hasad gitu ya. Hasad itu dipun larang dening Allah, dilarang dening Allah. Kecuali dua hal, kecuali hasad dumateng tiang-tiang sing berharta tapi dermawan, iri wong sugih kok dermawan. Nah ini mboten napa-napa. Iri dumateng tiang berilmu lan mengamalkan ilmunya. Nah niki angsal, Nah, kita pun membahas bahwa manusia itu ada empat kelompok, ya, ada 4 kelompok. Jadi kita boleh berangan-angan, gitu ya. Nah, jadi hidup itu nggak apa-apa. Yang penting angan-angan yang setinggi-tingginya nggak apa-apa. Apalagi sama anak-anak kecil itu diberi nasihat, sudah kalian berangan-anganlah yang besar. Kalau perlu dicatat, gitu ya. Angan-angan itu boleh dicatat, menjadi cita-cita, gitu ya. Kalau kita sebagai seorang muslim boleh kita berangan-angan. Nah, ini berangan-angan. Terutama angan-angan untuk beramal soleh ini dianjurkan. Ya, jangan punya angan-angan kepengen pada haji apa boten? Pengen. Paling boten pengen umroh apa boten? Pengen. Paling gede angan-angan dulu kepengen damel panti asuhan yatim piatu. Angan-angan boten apa-apa. Kulo kepengin maringi sedekah unggil dinten sekintal beras maminipun. Nggih. Di sana mboten.
Ya minimal angan-angan lain kata-kata ini. Ya. Maka termasuk ini kan ada kisah zaman apa Rasulullah menceritakan manusia itu dibagi 4 golongan. Pertama adalah orang yang seorang hamba yang oleh Allah diberi apa? Harta dan ilmu. Kaya harta, kaya ilmu. Dengan harta dan ilmunya dia digunakan di jalan Allah. Dengan harta dan ilmunya dia gunakan untuk apa? Silaturahmi. Mungkin nek sugih kosan silaturahmi berarti saya nggih. Kedai yang sugih kudu sing silaturahmi. Itu berarti hartane napa? Manfaat tambah. Ini unggal pekan, gune adine kali nyangking, gitu kan? Gune kakange kali nyangking, gune pamane kali nyangking. Atasnya tadi, saya nama boten. Saya temriki boten. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sakit kados kata nggih. Nggih. Ya mungkin yang sugih karena hartane nopo bisa nyambung silaturahmi. Lah niku insyaallah keluarga ini pada nopo seneng. Agar tetamu ini malah Masya Allah kayak ini keponakanku jadi juga ada. Nah ini termasuk nomor kali. Nah ini tiang sing dipun paringi ilmu tapi bukan dipurang paringi harta. Pinter ilmu agama ini bagus, sholatnya sae, bisa ceramah, bisa beramal soleh, berdakwah. Tapi sayangnya orang duwe harta. Otak hartanya pas-pasan. Tapi gak ada angan-angan. Aku angger sugih kaya wong kae sing dermawan, kan kata nggih. Kaya wong sing pertama sing sugih ilmu, sugih harta, nggih. Nah, kula nggih berarti beramal kados tiyang nika, kata nggih. Maka kata Rasulullah, "Fahuma fi ujurihima sawa." Nggih. Pahalanya sama. Nih, jadi minimal gak ada angan-angan nih pahalanya sama. Lainnya jenengan umpamanya sing mriki mungkin terkenal tiang sing seneng sedekah, sedekah gede. Wonten apa mboten Pak? Sing sedekah gede kira-kira sedekah kan nganti nopo lah umpamane sedusun iki umpamane wonten. Wonten sing tiang piyambak damel musala wonten apa mboten? Wonten alhamdulillah. Udah kene. Iya, tiang kali metu kok wonten tiang sing bangun musala napa? Piyambak sugih nggih, tanahe 20 hektar umpamane nggih. Ternyata napa bisa bangunkan masjid piyambak. Seneng para janda, seneng di napa paringi santunan. Anak yatim-yatim dipun paringi santunan. Niki ningali kados ngaten lha kita iri nggih. Kita berangan-angan iyalah aku biar bersugih ya kaya kae. Nggih. Aku bersugih karo kaya kae. Nah, ini insya Allah bisa mendapatkan pahala yang sama. Ini pahalanya sami mawon. Insyaallah niku keuntungan nek tiyang niku gadah angan. Ini panganan sing sae. Lah beten kelompok tiyang sing nomor 3, tiyang dipun paringi harta tapi ora diparingi ilmu. Kaya harta tapi tidak pakai ilmu. Nah, maka dengan hartanya dia gunakan untuk berfoya-foya. Dengan hartanya dia gunakan untuk bermaksiat. Dengan hartanya senengnya Pak mabuk-mabukan nggih. Kula keinginane dipun criosi nggih teng Jatilawang ini sekitar tahun 2010-an proses niku wonten tiyang sugih nggih. Umahe tingkat kados-kados nggih. Tapi senenge napa? Senenge mabuk. Nek mabuk boten tiyang pemuda-pemuda diundang kabeh kon pada melu mabuk. Kados-kados nggih. Bukan cuma kados-kados nek malam mingguan, malam Ahad dan pada makan Batu Raden digratisi tiang pedon kados-kados nggih. Wong semono bayar sing bayar aku kados-kados nggih. Alhamdulillah kemahat niki. Nggih. Ini kok ternyata nopo kaya tapi digunakan untuk apa?
bermaksiat nggih. Nek ses niki terus malah griyone pun pejuang sedoyo kadang-kadang iki gesange nggih napa nggih mandan kuliahan langsung terus ngoten nggih. Tapi niki termasuk napa perbuatan wonten yang sugih bisa mawon kados boten. Insyaallah kali penutup boten nggih. Kali petung tenge soleh-solehah sedaya insyaallah. Nggih. Amin nggih. Nah. Kemudian orang yang keempat, ora sugih harta, ora sugih ilmu. Bisa ora sugih harta, ora sugih ilmu, kere lah ibaratnya kata-kata nggih. Tiang kere harta, kere ilmu. Dilalah gada amanah aku anggere sugih ya kaya wong sing nomor 3 wae. Wong aku anggere sugih ya aku gendike kudu akeh. Kados kata nggih, aku kudu apa? Arep mbok naktir, mbok magok, mbok maksiat kados kata nggih. Nah, maka kata Rasulullah wa wisruhuma sawa, ya, maka dosanya sami mawon, dosanya sama saja nih. Nah ini sing kata-kata rugi apa mboten? Rugi, padahal cuma angan-angan. Mane ampun ngatos angan-angan sing elek. Wonten yang lagi nyuri berhasil, kalau nyuri mobil berhasil sukses kata-kata kok angan-angan aku ya udah nyuri mobil, aku nyuri mobil. Ini ampun, nih. Karena nopo berangan-angan seperti itu nopo termasuk menjadikan nopo gitu dosa. Karena tadi jadi angan-angan itu bisa menjadi pahala, angan-angan juga bisa menjadi apa? Dosa. Gitu. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini berkaitan dengan apa? Hasad, ya. Kemudian yang berikutnya adalah akibat kalau orang itu tidak bersyukur, maka akan muncul sifat sombong, ya. Sombong itu apa Pak Bu? Sombong apa Bu? Pamer. Itu ciri-ciri nih pamer. Ada sombong kuwi gumedhe. Nah bahasa kita itu apa? Gumedhe atau congkak atau sadar nggih. Nah ini namanya apa? Sombong. Kalau nang kamus bahasa Indonesia nggih. Nah, niki sombong niku adalah merasa diri lebih besar. Walaupun awake cilik tapi merasa dirinya gede, misalnya nah, merasa dirinya lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan orang lain. Nah, itu orang yang sombong, merasa dirinya lebih unggul, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih pintar. Pokoknya lebih harus nah, dibandingkan orang lain, merasa dirinya lebih ganteng, merasa dirinya lebih cantik, merasa dirinya lebih apa? Nah, mungkin lebih penyayang dan sana-sana sebut. Nah, ini termasuk sifat yang tercela juga. Ya, sombong itu sifat yang tercela. Bahkan di dalam hadis Rasulullah menyebutkan itu tentang sombong. Sombong itu adalah termasuk apa? Batarul haq wa ghamdun nas, ya. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Nah, kemarin kita juga sudah sebagian bahas itu ya, sombong, ya. Sombong itu ya ciri-cirinya senang pamer, ya, tidak mau diberi masukan, gitu ya. Kemudian apa? Merasa kalau Allah diberikan dia nikmat bahwa itu adalah karena kemampuannya sendiri, gitu ya. Nah, intinya orang sombong itu ya suka meremehkan orang lain, ya, itu sombong. Ya. Dan ancaman orang yang sombong itu tidak disukai Allah dan juga tidak disukai manusia. Dan pundi-pundi yang sombong disukai dong, boten. Allah boten ridho manusia nggih boten remen. Nih, Allah tidak ridho manusia nggih boten remen. Nih. Nah, ini tiang ingkang sombong. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong. Yang lebih bahaya akibat sombong itu adalah apa?
la yadkhulul jannah, boten badhe mlebet surga. Nggih, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit sifat sombong. Ya, jadi walaupun cuma sebiji zarah, ya, sebiji sawi gitu ya. Pernah ningali biji sawi? Biji niku nopo? Sawi nopo biasanya? Ceksim lah, ya kan nanti nih. Walaupun sombongnya sebiji niku kados ngaten nggih. Atau bahkan mungkin walaupun sedebu sing mabure we kados ngaten nggih, kadang boten ketinggal kados ngaten nggih. Nah niku ternyata menyebabkan tidak akan masuk surga. Termasuk juga nek kalau boten mlebet surga, mlebet teng pundi? Neraka. Nah, kita pun nyampaikan begini bahwa diantaranya adalah ada 3 orang yang tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, akan masuk ke dalam neraka, ya, yaitu orang-orang yang jawadun, ya, termasuk mautunun jawadun, termasuk apa? Kibrun, gitu ya. Orang yang dia itu bengis dan kasar, ya. Jadi orang yang bengis dan kasar itu tempatnya di neraka. Okay? Tentunya kok senengnya kasar, rumah tiang sanes, kejam, ya. Bahasanya kok kejam atau sadis. Nah ini orang yang kejam dan sadis itu tempatnya di neraka. Nomor kali orang kaya yang pelit. Nah ini wong sugih sih pelit. Ya, karena wong sugih pelit niku, bahkan tiang pelit niku lebih berbahaya daripada nopo tiang ahli maksiat saneh sih. Nggih. Karena orang pelit niku gampang sulit di nopo diobati kecuali saking kesadaran niku piyambak kados ngaten nggih. Karena wonten kisah niku wonten kisah tiang niku nopo tiang sugih rasane iki. Tiang sugih. Nah iki tiang sugih niki criyosipun wekdal niku caranipun tiang sugih niki tobat kados ngaten iki tobat. Nggih. Lajeng laporan dumateng napa Pak Kiai nggih. Pak Kiai. Terus ternyata kata Pak Kiai itu nggih carane wis nek kowe bener-bener tobat nggih siki golekna caranipun nopo nggih jenengan sedekah nggih sedekah tapi sing akeh ya wong sugih paling ora ya 5 juta lah gitu ya sedekah paling ora 5 juta nggih tapi sedekah kambi sing apa carane cicite setan gitu ya jadi putune setan apa ya putune setan kalau sedekah kambi putune setan. Nah, kira-kira sing putune setan itu sing kaya apa gitu seperti itu ya ataupun boleh darah ini termasuk anak buahnya nopo setan. Nah terus tiang ini kok akhirnya tangan sekarang Pak Kiai kira-kira si kue sing jadi anak putune setan kue siapa? Aduh lagi. Anak putune setan ya pertama orang yang dia ahli mabok-mabokan. Ada lagi orang yang suka minum minuman. Nah, itu anak putune setan, ya. Akhirnya goleti, wah, kayak kampung dia sih biasa mabok-mabokan, gitu kan? Ya, we siapa gitu. Akhirnya ketemu kayak si mungkin si Ujang atau begini. Ujang, ini orang-orang wali Ujang biasa orang ulur kata-kata ini. Itu goleti, gitu kan? Nah, Ujang kan nanti kemana? Oh, kayak kanan-kanan, gitu. Nah, terus datang ke mereka, Mas Ujang. Kalau teng mriki niku diperintah Pak Kiai arep sedekah. Lho, jadi sedekah niku putune setan. Lho ya. Lho, putune setan iki sapa? Oh, putune setan jerene wong sing suka mabokan. Alah,
aku diputune setan gitu. Nah, akhirnya kok lambi dia niku malah nopo sing awalnya mabuk-mabukan karena dikatane jere omongan lho sing suka mabuk-mabukan kuwi putune setan. Akhirnya tobat ora gelem mabuk malih. Nggih, disedekahi ora gelem karena nopo disebut sebagai nopo putune setan. Nah, terus akhirnya lapor malih Pak Kiai, kulo wis takon kae lho jare sing menapa putune setan iki mabuk kan mboten napi niki sedekah kula. Ya wis, kowe goleti bae wong wadon sing seneng dodol awak terus ngoten iki. Nah, wong wadon sing seneng napa? Dodol awak, sing suka zina. Nah, kata ngoten iki, sing suka dodol nang pinggir dalan apa nang gang sadar kalau jare nang napa? Batu Raden itu gang sadar kata setan iki anggar nang Cilongkok apa jare kae. Nah, wonten jenenge tempat sing khusus kata setan iki. Nah, niki bener goleti nang kampung iki jare ana wong wadon sing seneng dodol ki sapa kata setan iki. Goleti ketemu kae si Siti kata Siti. Nah, ya bisa apa Siti iki mau tiang dodol kan dengan masalah daerah kampus-kampus niku nggih ngawuni kerudung ternyata nopo jual diri kata sekarang nggih. Terus datang ke mereka, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wonten napa Mas? Nggih, kula di teng mriki nika badhe napa sedekah. Niki kula dipakan napa perintah Pak Kiai sedekah nggo putune setan. Loh, apa kan anak putune setan? Jadi putune setan kuwe sing suka berzina, suka dodol lawak. Alah, kowe kudu aku, kowe bahas kudu aku gitu. Padahal yang niku seneng nopo dodol lawak. Kata setan iki. Nah, ternyata nopo akhirnya pun tiang niku gara-gara disebut sebagai putune setan akhirnya nopo tobat. Nah, masa aku dari putune setan gitu ya. Akhirnya dia malah tobat lapor malih dumateng Pak Kiai kulo boleh tipu jere si putune sedekah putune setan wis loro ora nampak ya sedekah kowe ya. Ya wis sing golek bae ya sing nomor 3 golek wong sing medhit. Kalau iki golek wong sing medhit. Nah, golek di desa kuwe sing paling medhit sing sapa jajal masyarakat politik. Kae malah Pak Kiai Pak Kaji medhit kae. Pak Kaji tapi terkenal apa? Medhit gitu ya. Nah, ya. Akhirnya datanglah ke rumah Pak Kaji sing terkenal medhit gitu ya. Nah, datang nang mriko nggih. Nah, datang nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duh, kan dinare dari mengene anak kok piye? Mas. Piye, Pak? Kulo niku dibungkus Pak Kiai. Kengkon sedekah. Jadi sedekah nggo putune setan. Lho, putune setan siapa? Putune setan kuwi jere wong sing medhit, jere nek kene ana wong medhit dan jenengan harus sedekah pira? 5 juta. Wis ora ngene. Bapak ini 5 juta. Aku dapat dikatakan putune setan ora apa-apa sing penting apa? Wah, boleh 5 juta. Ternyata wong medhit kuwi malah tetep nopo? Angel tobat. Ada sekarang ini. Nah, ini kok iki. Manipun kita perlu nopo? Berupaya ampun dados tiyang sing nopo? Orang medhit itu tempatnya di mana? Neraka. Gitu ya. Jadi orang yang kikir ya, bakil itu tempatnya di neraka. Kemudian juga orang yang kibir, orang yang sombong. Jadi ada 3 orang yang diancam masuk neraka ya. Pertama orang yang keras ataupun orang yang kejam gitu ya, kasar dan kejam. Yang kedua adalah orang-orang yang tadi kikir ya. Walaupun yang muslim kikir kemungkinan bisa mlebu neraka kata-kata nih. Nah, langsung nomor 3 nggih menika termasuk orang yang sombong. Gitu ya. Naudzubillah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga kita niku dipun anjuraken gimana dunia niku termasuk ampun dados tiyang dalam perjalanan
ini dalam tingkah laku ini ampun sok gemedi kados ngaten iki ampun sok gemedi. Termasuk walaupun ada yang mengatakan termasuk juga masalah pakaian. Nah ini mana termasuk ada orang yang sombong itu termasuk yang tidak akan masuk surga itu adalah orang-orang yang musbilun, ya. Musbilun disebut musbil itu kan orang yang memanjangkan celananya, ini khususnya yang jalan, ini orang yang laki-laki yang memanjangkan celana atau sarungnya melebihi mata kaki. Makanya jenengan pada sholat ini diupayakan ditengok sarungnya jeplang berakan melingsor, ini karena riyen teng Arab itu biasa nek tiyang jalan ngangge nopo sarung sing melebihi mata kaki kuwi identik tiyang sombong. Nggih. Jadi makanya lebih berhati-hati dan secara hukum niki jadi termasuk memang larangan untuk apa? Kalau bagi perempuan betul nopo karena memang perempuan malah angsal bahkan melebihi dari mata kaki. Tapi nek tiyang jalan niku termasuk nopo boten angsal, nggih, boten angsal. Nah, pamane tidak ada sombong, pamane boten karena sombong. Nah, niku Imam Nawawi menyebutkan orang yang dia isbal minimal itu makruh. Ya, minimal apa? Makruh. Jadi cara pertama hukumnya haram. Nggih, hukum secara dia memanjangkan celana atau memanjangkan apa? Sarung melebihi mata kaki niku mboten angsal nggih. Bahasa ketone mboten angsal, bahasa sing lebih keras ya napa? Haram. Niku berarti mboten angsal nggih. Lah bahas termasuk sing hukum secara sing ringan niku napa? Makruh. Nah, malih wonten tiyang kadang-kadang kok dadi cungkrang ngoten nggih. Ya berupaya niki berhati-hati. Kados ngaten nggih, karena berarti mempraktekkan hadis menika nggih. Jadi termasuk orang-orang yang diancam masuk surga masuk ke neraka itu adalah orang-orang yang di dalam perbuatannya termasuk musbilun. Ya, karena musbilun itu termasuk di dalam hatinya ada sifat sombong. Kalaupun tidak sombong ternyata di situ walaupun pernah ada sahabat apa enggak kalau nggak sombong nggak apa-apa ya. Tapi ternyata dijelaskan oleh Imam Nawawi termasuk hukumnya apa? Makruh. Makruh ini kalau sini pun apa? Makruh berarti ya dibenci. Ini kok ini dibenci. Ya, ini kok makruh. Lajeng upaya supados kita niku mboten dados tiyang sombong niku kados pundi? Nah niki supados kita mboten dados tiyang sombong ya kita ngaku bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Nggih, sekuat-kuate tiyang Soeharto ini kuat banget sedikit pun dados lemah. Nggih mboten? Cobi sing kekuatan sing militer sing mungkin wah seorang panglima wah perkasa. Nah sedikit sing pun pecah ya pun kata-kata ini menandakan manusia itu nanti nganti niku nopo niku panglima nggih ketika kula ningali gagah niku nggih nopo Pak Tri Sutrisno niku nggih gagah banget sedikit ningali duh itu wis no tua pun kayaknya terkenal kados ngoten nggih. Padahal mungkin orang dan itu lagi gagah-gagah ya ketemu medeni kan tadi menakutkan atau tadi. Nah ini gambar contoh atau simpul bahwa setiap manusia ya punya kekuatan tapi ada kelemahan. Apa mereka kemudian umur 50 tahun lah ya 50 tahun inggil ya terus mulai lemah buatan Pak. Ini biasanya mungkin 40 tahun masih kuat sekintal seket ya harus mulai kurang dari sekintal atau sekatan ini apa malih umur 9 tahun atau sekatan ini semakin tua semakin melemah bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah manipun ampun gade nopo sifat sombong. Kemudian dalam urusan dunia gitu ya kita harus melihat bahwa orang itu ada orang-orang yang di bawah ya melihat orang di bawah itu yang menjadikan kita itu iya dan desakan kita niku tawadu kata sekali lagi menjadikan kita nopo tawadu
Bahkan ada beberapa ulama, salah satu sifat supaya kita ini mempunyai sifat tawadhu itu apa? Rela seneng supaya pada apa? Termasuk bersih-bersih masjid, bersih-bersih musola gitu ya. Seneng nopo bagian sing neng biasanya urusan-urusan sing kotor itu nggih. Membersihi WC, membersihkan nopo toilet itu ndadosaken tiyang niku tawadhu nggih. Kan wonten tiyang anggere nopo dados tiyang napa malih sugih kon bersihi WC kira-kira pripun? Purun apa mboten? Iya. Majikan anu sugih biasanya urusan WC, urusan sing nopo kotor-kotor mesti perintah. Kata-kata nggih, kabeh jani kata-kata nggih. Nah, tapi nek tiyang sugih kok bisa kados-kados bisa purun ngerjani hal-hal sing kados ngaten niku menjadikan napa piyambakipun napa tawadhu gitu ya, tawadhu. Nah, maka kita kembali lagi bahwa manusia itu semuanya punya kelemahan intinya ya. Itu salah satu yang menjadikan kita nego supaya jangan sombong. Termasuk juga menyadari bahwa dalam diri kita ya, dalam apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah dari Allah. Kita diberi ganteng, ibu-ibu diberi nopo ayu atau cantik. Ini adalah pemberian dari Allah. Kita diberi harta itu dari Allah. Kita diberi ilmu itu dari Allah. Ya, apapun yang Allah berikan, apapun yang kita miliki itu adalah semuanya pemberian dari Allah. Maka itulah yang akan menjadikan kita niko nopo terhindar dari sifat nopo sombong. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, lajeng seterasipun tiang-tiang ingkang boten bersyukur biasanya nanti akan muncul sifat nopo tamak atau serakah. Tamak atau serakah. Tamak niku nopo, Pak? Yang tamak sih terkenalnya nopo? Rakus. Yang tamak atau rakus gitu ya. Jadi orang yang tidak bersyukur biasanya apa? Rakus gitu ya. Rakus itu inginnya apa? Ingin memiliki nikmat yang banyak gitu ya. Ingin memiliki nikmat yang banyak ya. Termasuk kalau ada orang lain punya nikmat kepenginnya ya nggo dewek kadang nggo tiyang niko nggih. Lah niko termasuk sifat niko termasuk nopo sifat ingkang awon nggih, serakah gitu ya. Atau bisanya sifat nopo serakah muncul karena terlalu cinta dengan harta biasanya gitu ya, terlalu cinta dengan kekuasaan, terlalu cinta dengan urusan dunia. Makanya pernah ada wacana kayak kemarin wis jadi presiden rong periode kepenginnya nambah gitu kan. Nah ini berarti kan apa serakah kepenginnya nambah atas kata nggih. Nah, tiang niku pun dipun paringi nopo 2 hektar ya kepenginnya pinten hektar, Pak. Nah, ini urusan dunia kan tiang kan tesis serakah mikir tambah. Tambah kayak saya kan mboten nopo-nopo nggih. Nah, tapi tambah karena hanya untuk memenuhi. Makanya Rasulullah itu pernah menyampaikan seandainya satu manusia ataupun seorang hamba diberi 1 lembah emas, maka dia kepengin 2 lembah emas gitu ya. Setelah diberi 2 lembah emas kepengin 3 lembah emas kata-kata. Nah ini termasuk nopo sifat manusia gitu ya, sifat manusia. Artinya bahwa manusia itu tidak pernah puas. Makanya wonten doane wau ya, doane nyuwun dumateng Allah ya, berlindung dumateng Allah nggih min nafsila tasbah nggih, min nafsila tasbah, dari jiwa yang tidak pernah puas. Kita berlindung pada Allah ya, karena manusia kan kepenginnya nambah kata-kata nggih. Nggih napa dan itu sifat manusia. Nggih, kayaknya mriki nggih tesih wonten kita nggih kayaknya kepengin kados ngaten nggih. Nah, tapi kalau
tidak puas dalam urusan sing sae umpamane jenengan wis sedekah 1 juta. Aku urung puas kepengin sedekah 2 juta. Saya napa mboten? Mboten napa-napa. Nggih, jenengan wis sedekah wis tahun iki bisa korban, tahun wingi korban 1, ngesuk korban 2. Nggih. Wis korban 2 tahun ngarep arep korban 3. Nah, ini berarti mboten napa-napa. Padahal nggih, berarti kita gadahi napa? Angan-angan atau menggadai rakus sing sae. Ini kok rakus ya. Dalam urusan ilmu mboten napa-napa rakus. Wis apal surat Al-Fatihah ya kepengine apal Anas, wis apal Anas ya kepengine apal Al-Falaq, wis apal Al-Falaq kepengine apal Al-Ikhlas dan seterusnya ya. Jadi ini kan mboten napa-napa. Tapi biasanya urusan iki mabot ya. Wis apal siji lah, wis apal iki lah, urusan ngapal maning. Ada-ada iki. Nah, ini kok nggih. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terus termasuk sifat ingkang napa tiyang yang tidak puas ataupun tamak ini ya. Ini termasuk juga Allah sifati, termasuk adalah orang-orang yang dia hubud dunya ya, ataupun orang yang israf, yang berlebihan. Padahal innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Ini kan boten dipun remeni, boten dipun cintai dening Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang yang rakus itu jadi lebih ingin sekali memiliki harta yang banyak. Nah, ini kalau yang rakus ya, banyaknya mboten terhitung. Nggih, sore 1 juta ya pengine 2 juta. Wis 2 juta ya kepengine 3 juta. Wis sore 100 juta ya kepengine 200 juta. Ada-ada nih. Nah, ini tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Wis duwe omah siji kepengine duwe omah loro. Padahal nggih, wis duwe omah loro ya kepengine duwe omah 3. Nah, ini kan termasuk napa? Ya urusan nek dunia niki mboten pernah puas. Nah, sing dikhawatirkan iki menghalalkan segala cara. Ya, jadi orang-orang yang rakus itu biasanya menghalalkan segala cara. Maka biasanya tinggal ini kok. Nek dalam keluarga pembagian waris. Lah niku biasanya kan ana sing terkenal nopo? Serakah, nggih. Wonten napa mboten? Ujar wonten Amerika mawon sing wonten. Nggih, Amerika wonten apa? Nggih. Jadi ada orang-orang yang apa sifatnya apa serakah gitu ya, tamak serakah. Ini kula pernah dipun criosi karena memang keluarga kula niku. Jadi pembagian waris ya karena kriyen milih napa golek sing cirelek wit-wite akeh ya. Mengenai teng daerah kebun niku sing wit petine bagus, wit kelapane akeh nggih, wit-wite sing gede-gede kados ngoten nggih. Lah mangke angger sing liyane ya sing goleke sing gene sing kosong-kosong kados ngoten nggih. Nah niki wonten sing kados ngoten nggih. Jadi niki berarti tiyang napa serakah. Tapi biasanya tiyang serakah ora suwe ora nggih, mboten lami mboten nggih. Karena kalau enggak ada sederek kados ngoten niku wonten nggih. Dilelek duwe wit carane sing niki adi-adi ini denehi sing wit petik, pembagian wit petik niku. Kadang-kadang kampung petik kan termasuknya ya komoditi sing nopo lumayan lah kados ngoten nggih. Dilalah sing padahal jatahe garapane dhewek niku nopo wit petine dumehe alit mboten purun. Nyuwune sing jatah nopo teng tanah sing anu niki anu sedereke karena nopo wit petene agung terus nopo angger woh kata. Nah, dilalah niki nggih tunggale niki terima mawon tapi tidak berapa lami nggih. Dilalah niki nggih petene wonten angin besar roboh pada kata ya nggih. Ya sami-sami walaupun sing niki sing diparingi napa mungkin wit pete sing alit ya carane walaupun mungkin buah sekedik-sekedik nasi malah awet kados ngaten niki. Nah, ini ternyata wonten sing kados ngaten niki. Manipun akibat serakah niki mboten sae kados ngaten niki.
Tiang serakah karena nopo tidak bersyukur. Terus ingkang nomor sekawanipun, nek tiyang niku mboten bersyukur niku akan muncul biasanipun putus asa. Nggih, sifat nopo putus asa. Putus asa niku tiyang sing nopo merasa mboten wonten mentuk carane ya, ora ana jalan keluar niku berarti tiyang putus asa. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang, kados dene pernah kenalikane nasihate nopo Nabi Yakub dumateng putra-putranya. Ya bani ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la ta'asu min rahillah innahu la ya'asu min rahillah ilal qaumul kafirun. Hei anak-anakku, pergilah kamu mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Berarti nek orang beriman kedahipun ampun nopo putus asa. Ada masalah apa? Kembalikan pada Allah. Ya, pasrahkan diri kepada Allah. Makanya kalau kita tengok ya, angka terbesar orang putus asa, biasanya kan orang putus asa akhir-akhirnya nopo bunuh diri ya. Kan Indonesia katanya kata nopo dan apa ini pada akhirnya gantung diri, ana sing hujan nopo rel ngadeg biar tabrak atau ngaten nggih. Nah ini berarti nopo tiyang sing putus asa. Bahkan termasuk terkenal di negeri Jepang itu ada apa, satu tempat yang terkenal itu paling favorit nih, dan mereka hutan, karena hutan ini mungkin hutan sangat menakutkan, mungkin apa jurang atau segala nih. Nah, biasanya tiang niko mereka nggak hutan itu yang mesti ngomong arep bunuh diri, ya. Dan di sana nggak boleh dilarang. Kalau ada orang melarang kena hukuman. Karena apa? Hak asasi manusia. Kalau ada orang mau bunuh diri ya nggak boleh dilarang, nih. Wonten tiyang sing badhe atus ngaten niku, criyosipun niku wonten tiyang muslim teng mriku. Nah, niki wonten tiyang badhe teng calane hutan niku. Tiyang muslimipun calane sami calane napa dilarang badhe teng masjid ningali. Pak, enggak usah ke hutan itu. Melu mengaku bae mongko tengku. Nggih, jenengan pirang dina ora tengku gitu ya. Sudah sepekan, sudah hampir 1 bulan tidak bisa tidur karena ngadepi banyak masalah, gitu ya. Wis main waktu gawe, pokoknya wis main turu, gitu ya. Cuma ditawari gitu ya. Akhirnya bener ikuti aku aja, gitu ya. Bener akhirnya ngikuti, nih tiang niku mlebet teng masjid. Nang masjid teng mriku nggih masjide kanggene AC, kados ngaten niki. Sae kados ngaten niki. Nah, tiang niku mlebet teng masjid salat, dan niki tiang sing tumut niku nggih dilalah malah napa sengaja turunan wis jenengan turunan bae ngono kados nggih. Turunan teng dekat napa AC kados ngaten nggih. Ternyata langsung bisa turu teng mriku kados ngaten nggih. Sedinten mboten tangi nggih. Ya jurnal bae kados ngaten nggih. Lah tembe tangi-tangi lajeng dateng niku kancan tiyang Islam niku gitu tungguni mawon mboten dipun tinggal kisah. Katene walaupun mungkin kisah nedhi tengok malih nggih. Nah, ternyata sampun dipun tengok tangi. Wis tangi Pak to. Alhamdulillah, dia orang ucapan alhamdulillah nih. Wong dereng Islam ada sadar nggih. Iya bisa tayang tuh. Nggih aku nggih masyaallah ya. Mungkin ora masalah. Aku ki wis sebulan ora tayang turu. Ki kok bisa kene tayang turu? Ki rahasiane apa? Rahasiane apa? Ki masjid ki berkah ki masjid gitu ya. Makanya jadi wong Islam masyaallah tayang turu kadang-kadang bener. Ya benar insyaallah gitu ya. Akhirnya karena gitu tertarik akhirnya apa? Masuk Islam. Nggih, sing awalnya orang itu mau nopo bunuh diri, malah akhirnya apa? Masuk Islam. Nah, ini ngomong. Dan ini angka mungkin kita cari angka-angka terbesar orang bunuh diri itu ternyata di negeri-negeri maju. Nih ngomong, angka terbesar orang bunuh diri. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini pembahasan untuk menika sadaripun dipun akhiri ini monggo kita akhiri kalian doa Sayyidul Istighfar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma syana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Tambah kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wa pilih kata lepatipun kawula nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.